distribusi probabilitas variabel acak diskrit, ya. Jadi distribusi probabilitas itu menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan atau dibagi terhadap nilai-nilai dari variabel acak, ya. Contoh, misalnya kita melakukan percobaan pelemparan uang logam, ya, uang logam. Variabel acak yang kita amati atau aspek yang kita amati itu sisi yang keluar. Sisi yang keluar itu bisa angka, bisa gambar. Kalau angka itu 0, ya. Kalau gambar kita lambangkan 1. Ya. Berapa peluang munculnya angka 0? Berapa peluang munculnya 0? Berapa peluang munculnya 1? Nah, kita bisa tuliskan menggunakan fungsi probabilitas. Jadi misalnya variabel acaknya kita lambangkan dengan X. Ya. Jadi X itu melambangkan sisi uang logam, ya, sisi yang keluar. Nah, kemungkinan nilainya bisa angka, bisa gambar. Kalau angka kita lambangkan 0, gambar kita lambangkan 1. Ya. Berapa peluang munculnya 0? Nah, itu penulisannya seperti ini. P besar. Kemudian variabel acaknya yaitu X besar sama dengan 0 hasilnya. Nah, kemudian berapa peluang munculnya 1? P besar. Variabel acaknya X besar sama dengan 1. Ya. Jadi ini merupakan cara penulisan yang melambangkan peluang munculnya sisi 0, ya, atau peluang munculnya 0. Kemudian yang ini peluang munculnya hasil 1. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi Px sama dengan 0 itu peluang munculnya hasil 0. Px sama dengan 1 peluang munculnya hasil 1, ya. 0 itu peristiwa kemunculan angka. Kalau 1 kemunculan gambar, ya. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk lain yang lebih sederhana, ya, di sini, yaitu P kecil 0. Terus untuk yang bawah P kecil 1. Nah, itu artinya sama saja, ya. P0 itu peluang munculnya hasil 0. Kalau P1 peluang munculnya hasil 1. Nah, setiap kali kita melempar mata uang logam, pasti yang muncul, ya, kalau tidak angka ya gambar, ya. Kalau tidak 0 ya 1. Anggap saja nggak mungkin uang logamnya itu jatuhnya berdiri, ya, nggak mungkin. Jadi jatuhnya tidur, ya. Sehingga keluarnya kalau nggak angka ya gambar, ya. Jadi peluang munculnya angka atau gambar ya 100%, ya. Di sini 100%, ya. Anggap saja peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar P0 atau P1 itu fair-fairan. Jadi 50-50, ya. Sehingga peluangnya kita bagi di sini. Untuk P0 misalnya 0,5. Ya. Kemudian untuk P1 0,5 juga. Ya. Bisa jadi peluang munculnya angka itu bisa jadi lebih besar. Mungkin koin sudah dimodifikasi sehingga lebih sering muncul angkanya gitu. Bisa, ya. Jadi bisa jadi peluang P0-nya 0,7 bisa. Kalau misalnya nggak fair-fairan, ya.
Terus untuk yang B1-nya 0,3. Bisa seperti itu. Ya. Jadi di sini ada proses membagi kemungkinan 100% ke semua kemungkinan yang bisa muncul ya. Jadi hasilnya yang bisa muncul adalah 0 dan 1. Masing-masing itu mendapatkan jatah probabilitas dibagi dari 100%. Nah, inilah yang dinamakan sebagai distribusi probabilitas. Jadi bagaimana membagikan probabilitas tersebut kepada semua hasil yang mungkin muncul. Ya. Contoh lain ya, misalnya pelemparan dadu. Pelemparan dadu bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, probabilitas munculnya 1 adalah P kecil 1, P kecil 2, dan seterusnya. Ya, sampai P kecil 6. Ya. Nah, kemungkinan 100% itu kita bagikan kepada semua hasil yang bisa muncul. Hasilnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, kalau misalnya baginya fair-fairan, maka P1 seper 6. Ya. P2 seper 6. Demikian seterusnya sampai P6 juga seper 6. Itulah distribusi probabilitas. Ya. Jadi setiap kemungkinan yang hasil yang bisa muncul itu berapakah probabilitasnya. Nah, bagaimana cara mengetahui probabilitas dari setiap hasil yang mungkin? Nah, caranya ialah dengan melakukan uji coba ya, atau dengan melakukan pengamatan. Ya, contoh di layar ini ada tabel, Tabel ini merangkum penjualan mobil harian selama 300 hari. Jadi datanya ini diambil dari 300 hari ya. 300 hari. Dari 300 hari tersebut, itu ada hari di mana tidak terjual sama sekali. Ya. Ada hari di mana terjual cuma 1. Ada hari di mana terjual cuma 2 dan seterusnya. Dan paling banyak dalam sehari itu terjual 5 mobil. Ya. Kolom yang ini, yang paling kanan, itu menunjukkan banyaknya hari. Ya. Jadi untuk yang ini, yang 54, itu ada 54 hari di mana tidak ada mobil yang terjual. Terus 72 itu artinya ada 72 hari di mana ada 2 mobil terjual dalam sehari. Ya. Terus untuk yang ini 12 itu dari 300 hari tersebut ada 12 hari di mana penjualan hariannya adalah 4 mobil. Nah, di sini variabel acak. Variabel acak yang kita perhatikan adalah ini ya. Jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Ya. Kemungkinan nilainya dari 0 sampai 5. Berapakah P0? P0. Nah, mudah saja. P0 di sini bisa dihitung dengan banyaknya hari di mana jumlah penjualannya 0, 54 dibagi 300 hari ya, di mana kita mengumpulkan data ini. Sehingga hasilnya adalah 54 per 300. Kemudian berapakah P3? Berapakah P3? Nah, P3. P3 itu peluang terjual 3 mobil dalam sehari. Mudah saja cara menghitungnya ya. Untuk P3 di sini kita lihat di tabel dari 300 hari itu ada 42 hari di mana penjualannya 3 mobil sehari. Sehingga 42 dibagi 300.
Atau berapakah P1? P1. P1 adalah peluang di mana terjual hanya satu mobil dalam sehari. Nah, mudah saja dari tabel kita hitung untuk hari di mana mobilnya terjual hanya satu itu ada 117. Kemudian total hari yang dicatat ada 300. Nah, kita sudah mendapatkan P1. Sehingga dari perhitungan ini kita bisa memperkirakan distribusi frekuensinya, ya, atau distribusi probabilitasnya. Nah, tabel ini menunjukkan distribusi probabilitasnya, ya, distribusi probabilitas yang diturunkan dari tabel di halaman sebelumnya. Jadi Anda sudah mempelajari cara menghitungnya, ya. Jadi probabilitasnya totalnya adalah 100%. Nah, 100% itu akan dibagi-bagi ke P0, P1 sampai P5. Ya. Nah, inilah makna dari sigma Px sama dengan 1, ya. Jadi dari semua nilai yang mungkin, jadi hasil yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3 sampai 5. Kalau kita jumlah probabilitasnya P0 plus P1 sampai P5 itu jumlahnya adalah 100% atau 1. Nah, itu makna, ya, makna dari ini, ya. Kemudian untuk setiap hasil yang mungkin P0 atau P1 atau P2 itu nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Jadi nilainya tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 1. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi probabilitas, ya, fungsi probabilitas. Jadi Px sama dengan 3. Artinya peluang munculnya hasil 3, ya, di sini. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang fungsi probabilitas kumulatif, ya. Kalau fungsi probabilitas kumulatif itu bentuknya adalah P besar, X adalah variabel acaknya, kurang atau sama dengan nilai tertentu, X kecil. Contohnya, P X kurang sama dengan 3. Ya. Kalau fungsi probabilitas biasa, itu peluang munculnya hasil 3. Ya. Kalau yang ini, peluang munculnya hasil kurang sama dengan 3. Ya. Artinya apa? Dia menghitung P kecil 0 plus P kecil 1 plus P kecil 2 plus P kecil 3. Nah, itu maknanya, ya. Kalau yang ini hanya menghitung P0, P3 saja. Contoh lain, ya. Misalnya P besar, variabel acaknya adalah X kurang sama dengan 2. Ya. Nah, untuk fungsi probabilitas kumulatif ini menunjukkan nilai probabilitas kemunculan hasil yang kurang sama dengan 2. Yang untuk kasus mobil tadi, yang kurang sama dengan 2 adalah 0, 1, dan 2. Sehingga Px kurang sama dengan 2 di sini sama dengan P0 ditambah P1 tambah P2. Nah, seperti itu maknanya, ya. Nggak sulit, ya. Nah, untuk fungsi probabilitas kumulatif, kadang penulisannya diganti dengan huruf F, ya. F2. Nah, seperti ini, ya. Jadi F2 itu maknanya sama dengan Px kurang sama dengan
2.